Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 101. Goethe memandang Lian yang jatuh ke tanah dan mendengus dengan nada menghina, lalu berkata kepada Li Jie, sepertinya kamu belum mengajari anakmu dengan baik. Dia sama seperti kamu sekarang, dia sia-sia. Limbah. Lian mengerutkan kening. Saya adalah anggota tim gigi naga, tetapi saya menjadi tidak berguna di depan janggut ini. Lian berjuang untuk bangun, menggunakan metode pernapasan yang tidak diketahui untuk menyesuaikan diri, dan berkata, saya katakan lagi, lepaskan ayah saya, jika tidak kalian semua akan mati di sini hari ini. Nafas naga. Janggut diam-diam terkejut. Dia berbalik untuk melihat Li Jie dan berkata dengan suara rendah, sepertinya kamu tidak mengajarinya apapun. Kamu benar-benar memberikan nafas naga kepadanya. Tapi itu tidak berguna. Dia mempelajari nafas naga, harus mati di sini hari ini. Lian merasakan aura pembunuh yang dikeluarkan oleh Goethe, namun dia tidak takut sama sekali. Dia mengepalkan tangannya dan terus menyesuaikan diri menggunakan metode pernapasan tanpa nama, yaitu nafas naga di mulut Goethe. Panggilan. Seperti seekor harimau yang turun dari gunung, Lian menerkam ke arah Sanzu, menggunakan tinju harimau. Goethe tertawa dingin dan bergerak sesuai itu. Alis Lian menegang, merasa seperti sedang berhalusinasi. Janggut itu berubah menjadi ular kobra besar, memperlihatkan taringnya yang penuh racun dan menggigitnya. Tidak ada kemunduran. Lian diam-diam memperingatkan dirinya sendiri bahwa begitu dia berniat berhenti, dia pasti gagal. Harimau itu seolah berubah menjadi anak kucing di depan ular kobra. Bahkan anak kucing itu berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkan lawannya. Sayangnya, ular kobra sangat ganas sehingga anak kucing tersebut bukan tandingannya. Lian terbang mundur lagi, dan kali ini kerusakan pada tubuhnya jelas lebih tinggi dari sebelumnya. Begitu dia mendarat di tanah, sebuah tangan meraih lehernya dan mengangkatnya. Wah, kamu sungguh sia-sia. Goethe tersenyum dingin. Satu gerakan. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan jurus lawannya. Apakah ada orang yang kuat di dunia ini? Semua anggota Dragon Teeth adalah prajurit terbaik di antara para raja prajurit. Sebagai anggota Dragon Teeth, Ang Li pernah memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Pada saat ini, Lian menyadari betapa tidak berartinya dia dan benar-benar memahami kalimat itu, ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Menahan pukulan ini, Lian tumbuh kembali. Tidak peduli seberapa kuat dia di masa depan, dia akan selalu menjaga kerendahan hati. Biarkan dia pergi. Li Jie meronta dan berteriak. Ledakan. Orang kuat itu melemparkan Li Jie ke tanah, meraih kepala Lian dengan telapak tangannya yang besar, dan mendengus, diam, atau aku akan memenggal kepalamu. Lepaskan anakku, itu bukan urusannya. Li Jie terus meronta dan berteriak. Ayah. Lian berteriak dengan susah payah. Dia ingin melawan, tapi tubuhnya tidak menurut sama sekali. Dia terluka sangat parah. Goethe kembali menatap Li Jie dan berkata dengan dingin, Li Jie, ada pepatah yang disebut memotong akar rumput. Selain itu, kamu mengajarinya metode nafas naga, dan aku tidak bisa menahannya di dunia. Setelah mengatakan itu, Goethe mengangkat tangan kanannya dan menyerang Lian. Pada titik tertentu, ada pisau jari sepanjang 5 atau 6 cm di jari kelingking tangan kanannya, sedingin taring ular kobra dan menggigit leher Lian. Berhenti. Li Jie berteriak, tapi dia tidak bisa menghentikan Goethe. Melihat pisau jari Goethe hendak menggorok leher Lian, dia mendengar suara, pop. Itu seperti suara seseorang yang menghancurkan semangka dengan palu, dan kepala Goethe tiba-tiba meledak. Pisau jari itu menyayat leher Lian, untungnya hanya menggores kulitnya. Plop. Jenggot itu roboh ke tanah, dan Lian juga jatuh ke tanah. Adegan ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga orang kuat tidak jauh dari situ tidak bereaksi sama sekali. Ketika orang kuat itu bereaksi, kepalanya juga mengeluarkan suara pecah, dan dia terjatuh ke tanah. Ang Li masih memiliki sedikit kesadaran dan mengetahui bahwa keduanya terbunuh oleh peluru, dan penembak jitulah yang membunuh mereka berdua. Roh Bulan. Lian mendengar suara gemetar keluar dari mulut ayahnya, itulah nama ibunya. Kesadarannya berangsur-angsur kabur, dan Lian pingsan. Ketika dia bangun lagi, Lian mendapati dirinya terbaring di tempat tidur kayu ayahnya, dan rasa sakit di tubuhnya secara ajaib hilang. Li Jie sudah berganti pakaian bersih dan sedang duduk di depan tempat tidur dengan wajah berat, menatap Lian dengan mata terbakar. Ayah. Lian berbalik dan duduk. Li Jie mengulurkan tangannya untuk menghentikan Lian bertanya, dan berkata, jangan tanya apapun, dengarkan saja aku. Lian mengangguk. Li Jie memejamkan mata sedikit, menarik napas dalam-dalam dan berkata, pertama, dua orang yang kamu lihat adalah mantan rekanku, dan mereka ingin membunuhku karena sesuatu. Kedua, orang yang membunuh mereka adalah ibumu. Bukankah kamu bilang ibuku sudah meninggal? Lian mau tidak mau bertanya. Ketika Lian pertama kali mengingatnya, Li Jie memberitahunya bahwa ibunya meninggal dalam kecelakaan mobil dan dia juga terluka dalam kecelakaan mobil tersebut. Li Jie menghela nafas pelan dan menyalahkan dirinya sendiri, aku berbohong padamu sebelumnya, ibumu belum mati. Kalau begitu ibuku sekarang. Sebelum Lian selesai berbicara,
Li Jie menghentikannya lagi. Dengarkan saja aku. Li Jie menyesuaikan emosinya dan melanjutkan, aku tidak tahu di mana ibumu sekarang. Jangan salahkan dia karena tidak menjagamu selama bertahun-tahun. Ini salahku kalau dia pergi. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah benar-benar pergi. Dia diam-diam melindungimu dan melihatmu tumbuh. Jangan ceritakan apa yang terjadi hari ini kepada siapapun, dan jangan kembali ke rumah ini lagi. Saya ingin pergi dari sini untuk menebus kesalahan yang saya buat saat itu. Aku harap ibumu bisa memaafkanku. Setelah mendengarkan ayahnya berbicara begitu banyak dalam satu tarikan napas, Lian sepertinya mengerti, tapi dia tidak mengerti apa-apa. Ada terlalu banyak rahasia tentang ayah dan ibu, dan rahasia ini tidak dapat diungkapkan kepada diri mereka sendiri karena alasan tertentu. Saya mengerti. Ini untukmu. Li Jie mengulurkan tangan dan menyerahkan sebuah cincin kepada Lian. Cincin ini mempunyai bentuk yang sangat aneh, berwarna hitam seluruhnya dan terbuat dari gambar naga yang melingkar, dengan kepala naga yang menonjol ke atas. Keanehan. Lian menemukan bahwa naga itu tampak hidup, tetapi tidak memiliki mata. Mungkinkah seperti menambahkan sentuhan akhir, naga itu akan terbang begitu ia memiliki mata? Jangan tanya apa-apa, simpan saja. Semua pertanyaan di benakmu akan terjawab melaluinya di masa depan. Lian menekan keraguan di hatinya dan mengangguk penuh semangat. Li Jie mengulurkan tangan dan mengusap kepala Lian, dan berkata sambil tersenyum, waktu berlalu begitu cepat, kamu telah tumbuh begitu besar dalam sekejap mata. Sayangnya, tahun-tahun ini sangat berat bagimu. Ayah ingin mengucapkan selamat tinggal padamu. Maaf, ayah. Panggil Lian, tiba-tiba merasa sedikit sedih, tapi hatinya bahagia. Ternyata ibu masih hidup. Apakah ada berita yang lebih baik dari ini? Bab 102. Lian beristirahat selama beberapa menit sebelum bangun dan turun dari tempat tidur. Ketika dia sampai di luar, dia menemukan bahwa tubuh dan noda darah telah hilang, dan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Adapun truk gandum yang membawa makanan juga diusir. Jika Li Jie ingin pergi dari sini, dia tidak membutuhkan makanan apapun. Hari mulai gelap. Li Jie dan putranya bermain-main dan makan malam dengan anggur. Kemudian, Li Jie membakar rumah itu, menghilangkan pemikiran terakhirnya untuk kembali. Ayah dan anak itu berjalan menuju kota kabupaten di bawah bintang-bintang. Ayahnya Li Jie membeli tiket kereta api ke selatan dan pergi. Lian tidur di hotel semalaman dan berencana naik kereta berkecepatan tinggi kembali ke tentara keesokan paginya untuk melapor. Pada saat yang sama, terletak di villa mewah di kawasan perkotaan kecil. Su Xiaomei berganti pakaian hitam dan berdiri di bawah sinar bulan, masih terlihat seperti dunia lain, tetapi aura, peri, di tubuhnya di siang hari telah menghilang, digantikan oleh rasa dingin yang tak ada habisnya, bercampur dengan sifat iblis. Seorang lelaki tua berambut putih dengan pakaian sipil berdiri dengan tangan tergantung di belakang Su Xiaomei, tampak sangat hormat. Nona, sudah dipastikan bahwa dua orang yang diutus telah meninggal. Kelopak mata Su Xiaomei sedikit tenggelam, dan sedikit kemarahan muncul di matanya yang cerah, tetapi dia tidak menoleh ke belakang. Dia hanya bertanya dengan dingin, siapa yang melakukannya? Yue Ling. Jawab lelaki tua itu. Yue Ling. Su Xiaomei mengerutkan kening dan berkata dengan heran, Ibu Li Jie, dia benar-benar kembali ke Tiongkok. Orang tua itu mengangguk dan berkata, ya, dia mungkin bergegas kembali setelah mendapat kabar itu, tapi dia sudah pergi sekarang. Su Xiaomei jelas merasa lega saat mendengar Yue Ling telah pergi. Orang tua itu ragu-ragu dan bertanya, Nona, apakah Anda ingin mengirim lebih banyak orang? Tidak perlu. Su Xiaomei menyela lelaki tua itu dan berkata dengan suara yang dalam, sekarang Yue Ling telah muncul, situasinya telah berubah, dan kita harus mengubah rencana kita. Ya. Orang tua itu menundukkan kepalanya dan menjawab dengan lembut, merasa sangat tabu terhadap Ibu Lian. Tidak apa-apa jika Ibu Lian tidak muncul. Sekarang Ibu Lian telah muncul, kita tidak bisa menggunakan cara lama lagi, apalagi menyakiti Lian. Paman Fu, aku lelah, kamu turun dulu. Ya, Paman Fu menjawab dengan ringan dan diam-diam mundur. Su Xiaomei menggerakkan jarinya dengan ringan, memainkan kunci mobil yang diberikan Lian kepadanya, dan mendesah pelan dan berkata, Lian, Lian. Lian kembali menjadi tentara 1 hari lebih awal. Kamu kembali sepagi ini dan semuanya sudah beres. Zhou Yutong memandang Lian dengan heran, yang datang untuk melapor. Lian menjawab, selesai. Kalau begitu kembali dan istirahat. Perintah Zhou Yutong. Ya. Lian memberi hormat dan pergi. Zhou Yutong berdiri dan memandang Lian yang sedang menjauh melalui jendela, bergumam pelan, Lian, aku tidak menyangka kamu menjadi putra dari dua orang itu. Sepertinya kekhawatiran dan pengaturanku sebelumnya sedikit tidak perlu. Ang Li menghabiskan hari biasa di Dragon Teeth. Keesokan paginya, dia tiba di bandara yang ditunjuk dengan memberi hormat dan melapor untuk terbang ke Jerman. Kali ini saat berangkat ke luar negeri, Ang Li membawa kado istimewa berupa senapan sniper Type 85. Hal ini menjadi persyaratan pihak sekolah. Setiap siswa yang datang melapor harus membawa senapan sniper yang familiar di negaranya untuk memudahkan pertukaran antar siswa dari berbagai negara. Sangat merepotkan untuk membawa senjata ke luar negeri. Jika bukan karena tim Gigi Naga, mustahil menyelesaikan semua prosedur dalam waktu sesingkat itu.
Di pesawat, Lian sempat belajar bahasa Jerman untuk keadaan darurat. Meskipun bahasa Mandarin dan Inggris merupakan bahasa internasional yang umum digunakan, namun mengetahui sedikit bahasa Jerman di Jerman masih sangat penting. Pesawat tiba di bandara Jerman dengan lancar. Tidak ada yang datang untuk menyambutnya, dan Lian tampak sedikit kesepian berdiri di sana sambil memberi hormat. Hanya ketika Anda berdiri di luar negeri barulah Anda dapat benar-benar menghargai kebaikan tanah air dan kampung halaman Anda. Lian sudah tidak berumur 3 tahun lagi dan tidak ada yang menjemputnya, jadi dia naik taksi. Dia menunjukkan kepada pengemudi alamat sekolah penembak jitu Jerman dan naik taksi ke gerbang sekolah. Sekolah penembak jitu Jerman terkenal di seluruh dunia, namun penampilannya sangat biasa saja. Letaknya di pinggiran kota jauh dari kota, dengan pegunungan di belakangnya terlihat agak terpencil. Jika bukan karena 2 tentara Jerman berbentuk patung yang berdiri di depan pintu, dengan tanda sekolah penembak jitu tergantung di tiang pintu, Ang Li akan mengira pengemudi telah membawanya ke tempat yang salah. Setelah menunjukkan surat penerimaannya kepada penjaga, keluarlah seorang perwira Jerman berpangkat kapten. Setelah membandingkan dokumen terkait, kapten mengulurkan tangannya dan berkata, "Nama saya Oliver. Selamat datang di negara kami." Orang ini sebenarnya bisa berbahasa Mandarin, sehingga dia terhindar dari banyak masalah. Lian. Lian memberi hormat dengan hormat militer, lalu mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Oliver membawa Ang Li ke asrama. Melalui percakapan di jalan, Ang Li mengetahui bahwa Oliver adalah seorang ahli bahasa asing, mahir dalam berbagai bahasa, dan tugas utamanya di sekolah agak mirip dengan seorang pengasuh anak. Jika bahasa asing seseorang tidak bagus, dia akan bertanggung jawab untuk menerjemahkannya. Jika Anda memiliki kebutuhan lain, Anda dapat berbicara dengannya sendiri dan dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan untuk skill bertarung, di hadapan para elit dari berbagai negara seperti Ang Li, efektivitas tempur Oliver hampir sama dengan nol. Karena perbedaan waktu antara penerbangan di berbagai negara, Lian check-in lebih awal, dan hanya ada 2 orang di asrama yang dapat menampung 30 orang. Secara umum, selain keterampilan menembak, penembak jitu umumnya harus bertubuh pendek, yang lebih kondusif untuk bersembunyi di medan perang. Misalnya, pria kulit putih berseragam Amerika di depannya memiliki tinggi lebih dari 1,8 meter dan memiliki tubuh yang sangat kuat. Berdiri di samping tentara Amerika itu adalah seorang pria pendek yang juga orang Asia. Dari penampilannya yang malang, terlihat bahwa dia berasal dari negara kepulauan. Ketika Lian masuk, tentara pulau itu mengangguk dan membungkuk untuk menyanjung tentara Amerika. Cina. Kedua matanya menunjukkan keterkejutan pada saat bersamaan. "Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Ang Li dari Tiongkok, ini John dari Amerika Serikat, dan ini Yamamoto Chihiro dari negara kepulauan. Mulai sekarang, semua orang di sini akan menjadi teman sekelas dan kawan seperjuangan. Kalian harus berkomunikasi terlebih dahulu satu sama lain. Mari kita saling mengenal." Oliver memperkenalkan mereka bertiga dan kemudian membuat alasan untuk pergi. Mendengus. Yamamoto mengeluarkan suara jijik dari hidungnya. Saat dia berjalan ke arah Lian, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia lebih pendek dari Lian. Alisnya menegang, menunjukkan ekspresi tidak senang. "Tuan Li, senang bertemu dengan Anda. Tolong jaga Anda dengan baik di masa depan," kata Yamamoto dengan wajah tidak patuh, dan mengulurkan tangannya dengan senyuman di wajahnya. Ang Li membenci babi pulau ini dan sangat muak dengan pria ini. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang tangan kotor itu dengan kuat, dan wajah Yamamoto Jihiran langsung menunjukkan ekspresi kesakitan. Bab 103. Senang bertemu denganmu. Lian tersenyum dengan ekspresi tenang di wajahnya. Yamamoto Jiang, sebaliknya, menyeringai dengan ekspresi kesakitan, dan berjuang beberapa kali tetapi tidak dapat melepaskan diri dari tangan Lian. Prajurit John melihat jalan masuknya, dan melangkah maju untuk menyelamatkan Yamamoto Jigen. Dia melangkah maju, mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saya John, senang bertemu dengan Anda." Lian kemudian melepaskan Yamamoto Jian, mengulurkan tangannya untuk memegang tangan prajurit John, dan berkata sambil tersenyum, "Senang bertemu denganmu." Begitu Yamamoto keluar dari masalah, dia bersembunyi di belakang John. Sambil memgoyangkan tangan kanannya yang mati rasa dan nyeri, dia berteriak dengan suara rendah, "John, hati-hati." John sudah bersiap dengan baik. Begitu dia berjabat tangan dengan Lian, dia diam-diam mengerahkan kekuatan. Otot-otot di lengannya menjadi tegang, dan pembuluh darah tampak keluar dari otot. Mengandalkan tenaga dan kekuatannya, John ingin pamer kepada Lian, namun setelah memanfaatkannya, ia menyadari bahwa ia telah meremehkan Lian. Tidak peduli seberapa keras John menggunakan kekerasan, Lian selalu tersenyum dengan tenang, dengan satu tangan dikencangkan seperti catok besi. Kali ini persaingan dari segi kekuatan bisa dikatakan tidak bisa dibedakan. Tapi John merasa malu. Bagaimanapun, dia 2 ukuran lebih tua dari Ang Li dalam hal bentuk tubuh, tapi pada akhirnya, kekuatannya tidak memanfaatkannya. "John, bukankah kamu selalu ingin menantang seni bela diri Tiongkok? Sekarang sudah tepat." Ang Li jelas merupakan ahli seni bela diri Tiongkok. "Kamu bisa bersaing dengannya," tiba-tiba kata Yamamoto. Lian memelototi San Benji. Pria malang ini benar-benar khawatir dunia sedang kacau, dan dia begitu berbahaya sehingga dia bahkan memilih John untuk bertarung dengannya.
John sedang khawatir tentang bagaimana mendapatkan kembali wajahnya, ketika tiba-tiba matanya berbinar ketika mendengar kata-kata Yamamoto Chihiro. Ayo pergi. John menjepit jarinya dan berkata dengan senyuman di wajahnya, mereka mengatakan bahwa seni bela diri Tiongkok Anda adalah yang terbaik di dunia, dan saya sudah lama ingin belajar dari Anda. Lian, kenapa kita tidak berkompetisi saja di sini dan lihat bagaimana seni bela diri Tiongkok Anda? Seni bela diri sangat kuat, itu hanya trik dan trik. Yamamoto berkata sambil tersenyum gelap, Liang, Bos John telah belajar tinju sejak dia masih kecil. Dia telah memenangkan kejuaraan profesional 3 kali berturut-turut. Jika Anda takut, akui saja kekalahan. Bagaimana kalau mengatakan bela diri Tiongkok itu seni tidak sebagus tinju? Dasar babi malang. Lian diam-diam mengutuk San Bencian. John tampak bangga, terutama ketika dia menyebutkan bahwa dia telah memenangkan 3 kejuaraan profesional berturut-turut. Lian, jangan khawatir, kami hanya bermain-main, kami tidak akan menyakitimu. Melukai saya. Apakah ini berarti saya pasti kalah atau tidak? Lian sedikit mengernyit. Sebagai seorang penembak jitu, Ang Li menuntut dirinya untuk selalu tenang dan kalem. Namun kenyataannya, Lian baru berusia 19 tahun, usia yang muda dan penuh semangat, dan dia tidak dapat mengkultivasi dirinya sebaik seorang biksu tua. Meski tidak bisa dikatakan instan seperti petasan, namun tetap saja sedikit mudah terbakar. Apalagi jika menyangkut kehormatan nasional. Anda boleh menghina saya, tapi jangan menghina negara saya. Di sini, yang diwakili Ang Li bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga Ibu Pertiwi di belakangnya. Biarkan Ang Li mengatakan bahwa seni bela diri Tiongkok tidak sebaik tinju, dan Lian tidak akan mampu melakukannya bahkan jika dia mati. Kamu boleh bertanding kalau mau, tapi aku harus menyatakan satu hal terlebih dahulu. Aku hanya tahu sedikit tentang seni bela diri Tiongkok. Kalau aku benar-benar kalah, itu hanya berarti aku tidak pandai belajar, tapi ternyata tidak. Artinya aku tidak pandai bela diri Tiongkok. Lebih baik bertinju, kata Lian dengan wajah serius. Tidak masalah. John melambaikan tangannya. Dia hanya ingin mendapatkan kembali wajahnya dan membuktikan bahwa dia lebih baik dari Lian. Mengenai apakah seni bela diri Tiongkok sebagus tinju, bukan itu yang sebenarnya dia pedulikan. Artinya, pria jahat Yamamoto Chihiro akan membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi. Ho, ho. John mengayunkan tinjunya untuk membuat suara angin dan berkata sambil tersenyum, Liang, bisakah kita mulai sekarang? Alis Lian berkerut. Hanya dari 2 pukulan yang baru saja dilontarkan John, dia tahu bahwa dia adalah seorang juara profesional. John sangat kuat dalam tinju dan daya ledak. Panggilan. Lian diam-diam menghembuskan napas untuk menenangkan diri, lalu mengepalkan tangannya ke posisi berdiri. John tiba-tiba mengerutkan kening. Tadi, Lian terlihat sangat biasa, bahkan sedikit lemah, namun saat posturnya terungkap, seluruh auranya berubah, seperti harimau yang siap berangkat, bercokol di sana. Oke. John tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, tetapi semakin kuat lawan yang dia temui, semakin dia merasa bersemangat. Namun, Yamamoto Chian buru-buru mundur ke belakang, berpura-pura khawatir dan berteriak, Bos John, hati-hati, jangan sampai terluka olehnya. Kata-kata yang tampaknya penuh perhatian ini sebenarnya merangsang John tanpa terlihat. Apakah aku akan disakiti oleh anak ini? John menjadi marah saat itu, meninju Lian, dan berteriak keras, lihat pukulannya. Sehat. Lian menghela nafas diam-diam, sudah melihat bahwa John adalah seorang pria dengan anggota tubuh yang berkembang dengan baik dan pikiran yang sederhana. Jika tidak, dia tidak akan terprovokasi oleh Yamamoto lagi dan lagi. John mungkin seorang penembak jitu dengan tembakan akurat, tapi dia jelas bukan penembak jitu yang mumpuni. Pasalnya, di medan pertempuran penembak jitu, selain bersaing dalam teknologi, para penembak jitu juga sering bersaing dalam kebijaksanaan. Serangan John sangat mendominasi. Pada jurus pertama, Lian tidak melawan lawan secara langsung, melainkan melakukan sedikit kesalahan dalam langkahnya untuk menghindari serangan tersebut. Bang! Pukulan John mengenai rangka tempat tidur di belakang Lian. Rangka tempat tidur besi tersebut langsung berubah bentuk akibat pukulan tersebut, yang menunjukkan betapa dahsyatnya daya ledak pukulan John. Oke. Yamamoto bersorak untuk John. Lian diam-diam berteriak di dalam hatinya, sial, bukankah kamu bilang kamu bermain untuk bersenang-senang? Apakah pukulan ini terlihat seperti sandiwara? Mana dan, kamu mengerti bahwa kamu ingin menghancurkanku? Hahaha. John menindaklanjutinya dengan 3 pukulan berturut-turut, tidak memberikan kesempatan kepada Ang Li untuk bernapas. Selain pukulannya yang cepat dan daya ledaknya yang kuat, langkah kaki John juga sangat lincah, sangat tidak sesuai dengan sosoknya yang tinggi. Oke, Bos John, pukulanmu sangat bagus. Ya, itu dia, jangan beri dia kesempatan untuk melawan, jatuhkan dia dalam satu tarikan napas. Yamamoto Shiro berteriak seperti lalat yang mengganggu. Lian baru menjadi tentara selama 1 tahun, dan menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari taktik penembak jitu. Dia tidak tahu banyak keterampilan bertarung, hanya tinju harimau yang diajarkan oleh Niwan Li. Tiger Fish berfokus pada kata, ganas, dan menekankan niat membunuh serta daya ledak yang luar biasa. Ang Li telah ditekan oleh John dan tidak mampu melepaskan kekuatan sebenarnya dari tinju harimau. Panggilan.
Tinju John memukul lagi, dan Lian terpaksa mengangkat tangannya untuk menahan pukulan tersebut, tetapi dia terdorong keluar oleh hantaman yang kuat. Bab 104. Bang, bang bang. Lian berguling 3 tempat tidur berturut-turut sebelum dia mendarat di tanah dan berhenti. Kedua telapak tangannya mati rasa, dan ada semburan rasa sakit di kedua lengannya, seolah-olah patah. Oke, itu pertarungan yang hebat. Bos John, cepat kalahkan dia. Yamamoto berteriak berulang kali. John sepertinya lebih unggul, tapi dia tidak berani berubah sama sekali, karena dia menyadari aura Lian telah berubah lagi. Sebelumnya, Ang Li hanya memberikan tekanan kuat pada John, namun kini ia melancarkan niat membunuh. Niwan Li pernah berkata bahwa jika Anda belum pernah membunuh seseorang, tidak mungkin menggunakan kekuatan sebenarnya dari tinju harimau. Lian sudah memahami hal ini. Saat pertama kali berhadapan dengan John, Lian tertahan dan tidak berpikir untuk membunuh lawan, sehingga dia tidak dapat menggunakan kekuatan tinju harimau. Saat ini, Lian telah benar-benar berubah pikiran. Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa dia tidak bisa mengalahkan John kecuali dia menggunakan beberapa gerakan nyata. Niat membunuh. Hal inilah yang sebenarnya terjadi pada Ang Li. Di matanya, John seolah telah menjadi mayat. Diam. John tiba-tiba berteriak pada San Benji, lalu menghadapi Lian dengan sepenuh hati. Ho, ho ho. John kembali menggunakan pukulan berantai seperti sebelumnya, mencoba memanfaatkan peluang dan menekan Ang Li dari segi kekuatan. Kali ini, Ang Li tidak bersembunyi, melainkan meninju tangan John. Mengaum. Dalam sekejap, seperti harimau yang mengaum, Lian menjelma menjadi harimau dan menerkam John. Kekuatan jelas bukan keunggulan Lian. Ditambah dengan perbedaan ukuran tubuh di antara keduanya, jelas bukan pilihan bijak untuk saling berhadapan. Namun, Ang Li tidak bergeming sama sekali. Tinju harimau tidak membiarkannya bergeming. Jika dia ingin mengalahkan John, dia harus melakukan tindakan putus asa dan menekannya dalam hal kekuatan. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan, dan tangan Lian yang sudah mati rasa merasakan sakit yang hebat, seolah tangan itu bukan lagi miliknya. John mengerutkan kening dan meninju lagi. Ang Li masih tidak bergeming, dan dia meninju lagi, bertabrakan dengan tinju John di udara lagi. Bang, 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 bang. Kalian berdua saling memukul, masing-masing pukulan lebih cepat dari yang lain. Semakin banyak John memukul, semakin erat kerutannya, dan kecepatan pukulannya juga menurun. Namun, Lian bertarung semakin cepat, sepenuhnya menekan momentum lawan. Terakhir, dengan suara pop, Ang Li meninju dagu John. John kehilangan kendali dan terbang mundur, menghancurkan papan tempat tidur dengan keras dan tersangkut di rangka tempat tidur. Sutra. Yamamoto tersentak, tidak pernah menyangka kalau John yang kuat akan kalah dan dipukuli sampai mati oleh Ang Li. Apa yang ingin kamu lakukan? Yamamoto tiba-tiba menyadari bahwa Lian sedang berjalan ke arahnya dan secara naluriah melangkah mundur, hanya untuk menabrak dinding. Seni bela diri atau tinju Tiongkok lebih kuat? Lian bertanya. Yamamoto Jiang mengerti maksud Lian. Dia ingin mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, tapi dia tidak berani di bawah tatapan tajam Lian. Dia hanya bisa berkata, kamu menang, tentu saja seni bela diri Tiongkok hebat. Lian mendengus, jika kamu tidak menerimanya, kamu bisa bertengkar denganku. Lupakan saja. Yamamoto Cixiang buru-buru menggelengkan kepalanya dan menolak, lalu mengambil langkah untuk dirinya sendiri, saya seorang penembak jitu, bukan orang yang sembrono. Jika kita memiliki kemampuan, kita bisa bersaing di bidang penembak jitu. Apa itu gangster seperti perkelahian jalanan seperti sekarang? Gangster berkelahi di jalan. Sial, kamu sangat tidak tahu malu. Siapa yang memulai pertarungan ini? Lian benar-benar ingin melangkah maju dan memberi mulut besar pada Yamamoto. Jika dia masih memiliki kekuatan, dia pasti akan melakukannya. Oke, mari kita bagi bidang penembak jitu ke dalam beberapa level. Setelah Lian selesai berbicara, tubuhnya jatuh ke tanah dalam sekejap. Ketika Lian bangun lagi, dia mendapati dirinya terbaring di tempat tidur tunggal yang ditutupi spray putih, dan bau disinfektan tercium di udara. Seorang wanita jangkung berseragam militer berdiri di depan tempat tidur Lian, menatap Lian dengan ketidakpuasan. Kamu konyol sekali. Apakah kamu ingin menghancurkan dirimu sendiri di hari pertama pelaporan? Kata wanita itu dalam bahasa Inggris. Benar. Lian memandang ke pihak lain dengan ragu. Namaku Natasha dan aku perawat sekolah. Siapa namamu? Kata Natasha dalam bahasa Mandarin yang terpatah-patah. Lian. Jawab Lian. Natasha terus berbicara dalam bahasa Mandarin yang terpatah-patah. Lian, aku perintahkan kamu untuk tidak melakukan ini lagi, kalau tidak aku akan melaporkannya ke sekolah dan menghukummu. Apa menurutmu aku ingin melakukan ini karena merekalah yang pertama kali menimbulkan masalah? Lian menjabat tangannya dan langsung merasakan semburan rasa sakit. Kedua tangan dan lengannya diolesi salep dan dibalut dengan perban. Kurasa aku baik-baik saja dan bisa kembali. Lian berusaha mengingatnya, tapi Natasha mendorongnya kembali ke tempat tidur. Tidak, kamu harus mengamati di sini selama 10 jam sebelum kamu bisa pergi. Kata Natasha serius. Tapi aku harus kembali berlatih. Lian tidak melupakan tujuannya datang ke sekolah ini. Tidak.
Natasha menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, aku punya keputusan akhir di sini. Jika kamu tidak ingin tanganmu menjadi tidak berguna, kamu harus mendengarkanku. Selain itu, hari ini hanyalah laporan, dan itu akan terjadi. Tidak resmi sampai besok. Saat sekolah dimulai, kamu tidak perlu khawatir tentang pelatihan. Baiklah kalau begitu, kata Ang Li tak berdaya. Memikirkan John yang pingsan olehnya, dia bertanya lagi, bagaimana kabar tentara Amerika itu? Dia baik-baik saja. Dia hanya pingsan sebentar. Dia kembali setelah minum obat, jawab Natasha. Oh. Lian menjawab dengan lembut, berpikir bahwa dia telah menang, tetapi terluka lebih parah daripada pihak lain. Tampaknya dia harus melakukan lebih sedikit transaksi yang merugi di masa depan. Ada juga babi malang bernama Yamamoto Jihiro. Tanpa orang itu, kejadian hari ini tidak akan terjadi. Babi pulau, tunggu saja aku pasti akan memberimu pelajaran di bidang penembak jitu. Lian berteriak diam-diam. Lian, apa yang kamu pikirkan? Tanya Natasha. Baru kemudian Lian menyadari bahwa ada seseorang yang berdiri di sampingnya. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak memikirkan apapun. Oh, omong-omong, saya tidak membutuhkan seseorang untuk berbicara bahasa Mandarin kepada saya selama ini. Waktu. Saya bisa mengerti bahasa Inggris. Tetapi Natasha bersikeras untuk berbicara dalam bahasa Mandarin yang terpatah-patah. Tidak, saya selalu merindukan negara timur kuno yang misterius itu, dan saya telah mempelajari budaya negara Anda. Sekarang setelah saya akhirnya bertemu orang-orang dari Tiongkok, tentu saja saya ingin untuk mari mengasah bahasa Mandarin saya. Ternyata mereka memperlakukan saya sebagai rekan bicara. Lian tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Lian, bisakah kamu memberitahuku tentang negaramu? Tanya Natasha. Apa yang ingin kamu ketahui? Lian bertanya. Natasha berpikir sejenak dan berkata, mari kita mulai dengan Konfusius. Oke. Konfusius adalah pemikir dan pendidik terhebat di negara kita. Ia lahir di SM. Ang Li mulai mengobrol dengan Natasha. Bersambung.